وجب الشكر علينا دعا لله المبعوث فينا بالأمر المطاع وشفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه. Diucapkan selamat datang ahlan wa sahlan bihudurikum kepada Om Karam Ki Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro, Jawa Timur. Ibu pejabat Bupati Batang beserta rombongan serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami sampaikan acara saat lagi akan kami mulai dan mohon perhatian pada saat menyanyikan bersama lagu kebangsaan ini untuk berdiri. Kita beri kesempatan Hari Pahlawan. Selamat datang para santri, selamat datang patriot bangsa. Saatnya Indonesia memanggil mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian acara pada kesempatan malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sadaqallahul Adzim. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, acara ini juga kami siarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pemka Batang dan juga melalui siaran radio di 104,9 FM Radio Abirawa. Kami sampaikan terima kasih dan selamat datang kepada Anda yang bergabung lewat media YouTube di kanal Pemka Batang dan siaran radio. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya marilah kita ikuti secara seksama sambutan tunggal penjabat Bupati Batang yang terhormat Dr. Anda Lani Dwi Rezeki Magister Manajemen.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Bapak Kiai Haji Anwar Syahid beserta rombongan dari Bojonegoro, Jawa Timur. Matur nuwun Pak Yai atas kerawuhannya di Batang. Sungguh luar biasa adem rasanya didatangi Pak Yai Anwar Syahid. Tadi hujan deras ternyata membuat kita adem. Dan alhamdulillah ini masyarakat Batang mengikuti acara pengajian umum ini, di samping hadir langsung di hadapan Pak Yai, masyarakat Batang juga mengikuti lewat radio Abirawa FM dan juga lewat YouTube channel Pemkab Batang. Alhamdulillah, insya Allah masyarakat Batang ini penggemar Pak Yai Anwar Syahid. Yang saya hormati Bapak-bapak, para anggota Forkopimda yang hadir secara pribadi maupun yang mewakilkan. Yang saya hormati rekan-rekan dari OPD, yang saya hormati Bapak Ibu seluruh masyarakat Kabupaten Batang yang berkesempatan mengikuti pengajian umum pada malam hari ini. Bapak Ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para yai dimanapun berada yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita semua masih diberikan banyak sekali kenikmatan rahmat dari Allah yang tiada terhingga, masih diberikan kesehatan yang paripurna hingga kita bisa insya Allah akan mengikuti pengajian umum pada malam hari ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Batang tahun 2022. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang tentu kita nantikan syafaatnya di dunia ini hingga ke akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, wabil khusus Bapak Kiai Haji Anwar Syahid yang kita nanti mohon arahan, mohon tausiah dari beliau. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Yang kita juga nanti mohon doa dari Pak Yai untuk keselamatan seluruh masyarakat Kabupaten Batang. Selamat, sehat walafiat semua, dimudahkan dalam semua urusannya hingga masyarakat Kabupaten Batang bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan bisa menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kami atas nama pemerintah Kabupaten Batang mengaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyelenggarakan acara pengajian umum pada malam hari ini yang alhamdulillah luar biasa, yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti melalui channel YouTube Pemkab Batang dan radio Abirawa FM, yang semoga membawa barokah bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Kiai Anwar Syahid, kami seluruh masyarakat Batang sudah menanti-nanti tausiah dari Pak Yai. Mohon kiranya kami masyarakat Batang didoakan juga agar dihindarkan dari segala wabah dan musibah sebagaimana yang beberapa waktu yang lalu seluruh Indonesia tidak terkecuali Batang dilanda musibah wabah pandemi COVID-19. Dan semoga pandemi COVID-19 sudah berakhir di Indonesia termasuk juga di Batang, dan semoga tidak ada
bencana yang lainnya, semua itu diganti dengan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Tidak banyak yang bisa kami lakukan. Kami berharap mohon kepada warga masyarakat Kabupaten Batang untuk bersama-sama mengikuti tausiah dari beliau Bapak Kiai Haji Anwar Zahid, dan mohon untuk semua bisa mengikuti baik yang hadir secara langsung maupun lewat YouTube dan Radio Abirawa FM. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Janabal kurama, masyayikhanal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sesepuh yang kita taklimi, yang kita mohonkan pangestu dan doanya, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, pejabat Bupati Kabupaten Batang, beliau Ibu Dr. Randa Jah Lani Dwi Rezeki, Magister Manajemen, Lani Dwi Rezeki, kalau disingkat LDR. Sesuai dengan karakter beliau, lembut dan ramah. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau, Kabupaten Batang makin maju, makin sukses, makin makmur, makin sejahtera, makin barokah. Forkopil mungkin ada. Siapa ngomong amin? Jadi teringat ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, diperlihatkan ada sekelompok orang yang tuqradu alsinatuhum biqiradin minan nar. Lesan-lesan mereka diguntingi sendiri pakai gunting-gunting dari bara api neraka, berdarah-darah, habis lesannya, tumbuh lagi utuh, diguntingi lagi, sendiri dia mengguntingi, berdarah-darah sampai habis lesannya, tumbuh lagi, diguntingi lagi, berdarah-darah sampai habis, tumbuh lagi, diguntingi lagi, berdarah-darah sampai habis, seperti itu terus menerus. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, manhum ya Jibril, siapa mereka yang mendapatkan siksaan sepedih itu wahai Jibril? Jibril menjelaskan, hum khutabaul fitnah, mereka adalah tukang-tukang khutbah, tukang-tukang pidato, tukang-tukang ceramah yang isinya menyebar fitnah dan memecah belah persatuan umat. Neraka, Ibu. Jadi kalau ada kiai diundang ceramah terus dikasih duit, itu bukan uang transportasi, tapi itu adalah uang kompensasi masuk neraka. Makanya kalau cuma sedikit ya nanggung. Lah wong mlebu neraka wis diwaneni kok. Nameng sithik kan ya nanggung. Tugas utama hidup adalah menjadi orang baik. Kenapa manusia harus baik? Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, manusia diberi tugas oleh Allah sebagai khalifah fil ardi untuk menjaga kelestarian bumi, untuk menjaga kelangsungan kehidupan di dunia, supaya hidup di dunia bisa
lestari, bisa berkesinambungan, harus ada keseimbangan. Padahal watak dan karakter dunia ini mengikuti watak dan karakter manusia, karena dunia diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk dunia. Jadi kalau manusianya baik, dunianya juga ikut baik. Tapi kalau manusianya rusak, dunia juga ikut rusak. Watake donya niku ngetutke watake menungso. Yen menungsone apik, donya ngetutke apik. Yen menungsane rusak, donya nggih ngetutke rusak. Mergo donya diciptakan Allah kangge menungso. Boten menungso diciptakan kangge donya. Padha karo kelambi didamel kangge menungso, boten kok menungso didamel kangge kelambi. Kayaknya belum konsentrasi. Saya perhatikan bapak-bapak dan mas-masnya masih tenggengen, masih pada bengong, seolah nggak percaya kalau yang dihadapinya adalah Anwar Zahid. Sedangkan ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Tolong konsentrasi. Watak dunia itu tergantung manusianya. Kalau manusianya baik, maka dunianya ikut baik. Tapi jika manusianya rusak, maka dunianya ikut rusak. Karena dunia diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk dunia. Kayak baju dibuat untuk manusia, bukan manusia dibuat untuk baju. Maka gimana jadinya baju tergantung manusianya. Kalau manusianya baik, pandai merawat, maka baju itu akan awet dan lama bertahan baiknya. Tapi kalau manusianya buruk, nggak bisa merawat, maka baju itu cepat rusak. Bahasa Inggrisnya the leg crack. Orang dulu akhlaknya bagus-bagus, betul-betul beradab, sopan santun masih benar-benar dijaga dan dipelihara. Maka dunia zaman dulu akhlaknya juga bagus, karakternya juga bagus-bagus. Wong biyen niku wateke apik-apik, sopan-sopan, nggih napa nggih? Mangkane donya biyen ya sopan-sopan. Dulu ada orang naik sepeda ontel, terus di tepi jalan ada banyak orang duduk-duduk. Ini pasti turun, jeluk turun dari sepeda, dituntun sepedanya. Amit, nuwun sewu, permisi, nggih napa nggih? Nah, nanti kalau udah lewat baru dinaikin lagi, jelek, celingkrik, terus wer kelinting. Makanya dulu dunia ini juga sopan wataknya. Dulu sering banjir. Daerah saya Bojonegoro malah dulu langganan banjir. Tapi banjir zaman dulu itu nggak meninggalkan kerusakan yang berarti. Banjir zaman dulu itu sopan-sopan. Kadang lama menggenangi perkampungan, persawahan sampai seminggu 10 hari, tapi tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Sawah masih tetap panen padinya. Pergowonge apian, banjir zaman biyen apian. Lah orang sekarang nakal-nakal. Makanya banjir sekarang ikut nakal. Coba sekarang naik motor, ada orang di tepi jalan, turun apa enggak? Enggak mungkin, malah belayer, weng. Gak patek duwe sopan. Makanya banjir saiki yo gak patek duwe sopan. Gak butuh waktu lama, kadang cuman hitungan jam datang banjir rob, kentir kabeh. Rumah kentir, rojo koyo kentir, harta benda kentir, sak wong-wonge kentir.
Mergo wong saiki do bandang-bandang kelakuane, mula banjire ya melu bandang-bandang, jenenge banjir bandang. Orang dulu itu Masya Allah namanya gotong royong, tolong menolong, kerjasama, persaudaraan, betul-betul terikat dengan kuat. Ngapunten ibu-ibu mbiyen niku masak niku lho, kok bumbu dapure ada yang habis, minta ke tetangga biasa, gantian minta cabe, minta bawang merah. Nggih napa nggih? Yo aku arep nyambel lomboke garing, sampean duwe lombok apa rayu? Biasa mbiyen, saiki nggak ada. Sekarang udah nafsi-nafsi, tuku. Wong biyen apian, maka jangan dikira dulu nggak pernah gempa. Dulu juga sering terjadi gempa. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh masih ingat gempa zaman dulu itu apian. Durasinya kadang lama, sampai 2 menit, 3 menit, tapi skalanya kecil. Rumah kayu loh digoyang-goyang ya, kretek kretek kretek, gentengnya mboten melorot. Jadi koyok bocah cilik dibandul, kretek kretek, lama tapi nggak begitu merusak. Lah orang sekarang delodok pencilaan, gempanya ikut delodok, ndak usah butuh durasi lama, 6 detik 7 detik, skalanya besar. Sekali gempa geradak. Kenapa? Ya memang gempa itu mengagetkan. Ya intonasinya harus gitu. Mosok gempa kok cerut. Koyok gempamu ya. Cuman 7 detik, maaf, 7-8 detik, tapi mampu meluluh lantakkan ratusan bahkan ribuan bangunan, hancur luluh. Wonge ndelodok-ndelodok, gempane melu ndelodok. Wonge gak sopan, gempa bumi ikut gak sopan. Saya gak percaya? Oke. Orang dulu itu rajin-rajin sholat jamaah ke masjid, ke musola, ke langgar, ke surau. Padahal dulu belum ada listrik. Tapi masyarakat Islam zaman dulu rajin-rajin pergi ke masjid, ke musola untuk sholat berjamaah. Begitu mendengar azan, padahal azan zaman dulu itu belum ada sound system yang enak kayak sekarang. Masih pakai speaker toa bindeng-bindeng sing azane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi masjid jamaahnya penuh, musola jamaahnya penuh. Makanya dulu ya, habis asar hujan, terus begitu ada azan maghrib, hayya shalah, reda itu hujan, terang, seakan memberi kesempatan masyarakat yang terbiasa sholat jamaah ke masjid dan musola untuk pergi sholat berjamaah. Terang udane, golek jamaah wis rampung, bar zikir wiridan, orang-orang udah pulang ke rumah, hujan lagi. Ayo sing sepuh-sepuh lak niteni ngoten. Betul? Lah sekarang orang itu males-males pergi sholat jamaah. Padahal sound system di masjid musola itu kenceng-kenceng, bagus-bagus. Sekarang habis asar ada hujan, terus masuk waktu sholat maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa ngomong enak suaranya? Gak enak ya gak laris kok. Masyarakat jarang yang pergi sholat jamaah ke masjid dan ke musola.
Begitu ada azan, hujannya malah deres. Jarene udan, meskipun kita reda, tiwasan awak dhewe terang, wong-wong ya ora budal salat jamaah wae kok. Ayo grojok kae le kesuwen ngono. Lha timbangane leren, wong-wong ya ora salat jamaah nyang masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten. Terus kita harus jadi orang baik sebab tolong perhatikan. Ini ada informasi penting mungkin masyarakat Pemalang belum dengar. Oh iya, Batang, maaf. Kan yuk banyak juga masyarakat Pemalang yang ikut denger ini. Wong yo tonggo dikongkon rukun salah nyebut ngono nesu. Ya, ada informasi penting yang perlu saya sampaikan. Barangkali warga Batang belum mendengar. Ini rencanane Gusti Allah. Ya, aku krungu rencanane Gusti Allah lumayan suwe. Wong Batang iki kuwabeh arep dilebokne swarga. Nembe rencana. Ya. Syarate kudu dadi wong apik. Mergo swarga iku panggonan sing apik, cuma pantes dileboni wong apik. Dadi ana wong elek kok dilebokne swarga niku ora pantes. Sebab kapiken wadah, keleken isi. Loh, apa wae yen kapiken wadah niku ora pantes to. Ana sampah diwadahi kulkas. Ya ora apa-apa nek kulkas-kulkase dhewe. Ning ngono kuwi ora pantes mergo kapiken wadah. Tletong sapi diwadahi rantang. Ya ora masalah nek rantang-rantange dhewe, ning ngono kuwi ora pantes mergo kapiken wadah. Ngono lho. Tunggalean wong lanang cilik kuru nang gering-geringen dinggoni sabuk juara dunia tinju. Ora pantes wong nggawa sabuke mobat mabet tok. Kapiken wadah. Padha karo ngapunten, ana wong wedok rupane wayu banget terus dirabi wong lanang welek merongos. Ora pantes soale kapiken wadah. Akhirnya akeh sing protes, eman kurungan kaya ngono apike kok trimo dienggo ngadahi manuk bungkringen. Kapiken wadah. Sampai iki cara fikih saya baca di kitab Adabud Dunya Waddin. Itu ada keterangan, mohon maaf ya, ana wong lanang rupane elek kok rabi wong wadok wayu niku hukume makruh. Kenapa kok makruh? Sebab ganggu lingkungan. Yang ngerusak pemandangan barang ngono. Ngaget-ngageti wong. Akeh sing kaget. Lho Nduk, esuk-esuk kok wis tekan kene, Nduk? Nggih, Bule. Awakmu mrene karo sapa, Nduk? Kalih bojo kula, Bule. Lah bojomu ndi? Lah niki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok oleh ingon-ingon kaya ngene? Nemu kondi to, Nduk? Nduk ngono. Heeh, terus akeh sing ndongakno elek. Kuwi cara sing lanang mati aku ya gelem genteni ngono. Ngapunten. Mulane kula sampean dikongkon dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, amal sing diterima Allah iku cuma amal sing apik dan apike harus asli. Nek palsu gak payu nang ngarsane Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Sing diterima Allah niku sing apike asli. Nek palsu gak payu. Halo. Oh barang donya mawon sing payu niku sing asli. Nggih napa nggih? Nek palsu gak laku, gak payu. Sing payu sing ya Allah nyaut, sing payu sing asli. Contoh, KTP sing payu KTP asli. Sing banter ijazah sing payu ijazah. Sertifikat sing payu sertifikat
Duit sing payu, duit kiai sing payu, kiai. Loh, nek gak asli, payu saulan rong wulan, konangan palsu, gak payu, gak ono sing ngundang. Loh, apa ono kiai palsu? Loh, zaman akhir mulai bermunculan. Mohon maaf, gayane koyok kiai, padahal sejatine duduk. Penampilane koyok kiai, padahal asline duduk. Kurang banter, macake koyok kiai, padahal asline duduk. Oh. Nek kiai asli tahu mondok neng pesantren lama riyadhah tirakat nduk kene ono ora tahu mondok terus dadi kiai bingung no wong kok mesti mondoknya lama ngajinya juga tuntas disiplin keilmuan dipelajari ngono ya nahwu ya sorob ya balaghah ya usul fikih ya mustalah hadis ya qawaid ya tafsir ya hadis lengkap. Cara ngaji nahwu ya urut mulai awamil jurjani apa jenenge nahwu waldah terus jurumiyah imriti mutammimah alfiyah ibnu akil lengkap. Cara fikih ya mulai mabadek fikih engkau kasyifatus saja safinatun najah terus takrib fathul qarib munggah fathul muin munggah fathul wahab iku nek kiai asli. Lah nek palsu kuwi kitabe dudu Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, karo Nihayatul TikTok. Nah, dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Tuh. Sekarang mulai banyak itu. Makanya ngapunten nek palsu gak payu. Sing payu sing asli ya walaupun kadang-kadang ono sing asli malah nggak payu sing payu sing palsu contohnya untu pancen untu iku aneh yang asli malah gak payu mulane sampean gak usah ngelumpukno protolan untu gak payu payu untu palsu ono wong untune bogang mara dokter gigi njaluk ditempel Pak dokter untuk kula sampean tempel ambek dokter ditawani tak pasangi untuk asli yo kaget wonge Pak dokter kok nggak ada iya tonggoku wingi mati untune protol lali urung tak balekke saiki tak pasang nanggonmu lah emoh ora ngono lah terus iya nggih lah gini adik-adik para santri supaya kita bisa jadi baik saja nggak cukup ya harus benar. Allah memberikan pelajaran kepada kita dengan metode allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong perhatikan ini ringkes-ringkes saja karena waktu kita memang terbatas. Iya nggak apa-apa, tak turuti tapi tolong nek rumangsa gak melu urun ojo cerewet, nggih. Nyumbang ngopo cerewet? Gak nyumbang cerewet. Pertama, allama bil qalam. Allah mengajar manusia dengan pulpen. Iki nek cara Batang mulang nganggo pulpen. Nek cara nggen kula Bojonegoro teaching by using pen. Allah mengajar pakai pulpen yang disebut pulpen tapi yang dimaksud adalah hasil dari pulpen. Apa itu? Tulisan. Tulisan siapa? Tulisan Allah. Namanya apa? Ayat-ayat Allah. Ada berapa? Ada dua. Ayat kitabiah Al-Quran dan ayat kauniyah jagat raya semesta termasuk kita manusia. Jamaah sekalian, dari allama bil qalam lahirlah orang-orang pinter. Ini metode yang pertama. Allama bil qalam, pengajaran pakai pulpen, ini outputnya adalah orang-orang pinter.
Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar dengan cara yang tidak rasional, nggak logis. Ini hasilnya adalah orang-orang benar. Antara allama bil qalam dengan allamal insana ma lam ya'lam ini nggak boleh dipisah, sehingga nggak pakai huruf atof, wawu ataupun summa, tapi langsung. Artinya pinter dan benar ini nggak boleh pisah, harus ngumpul dua-duanya. Manusia itu ya harus pinter, ya harus bener, ya harus bener, ya harus pinter. Ayo nyaut kabeh, sing melu nyaut tak dongakne barokah, sing gak melu nyaut mbuh anyang-anyangen gak waras-waras. Nyaut, manusia itu ya harus pinter, ya harus bener, ya harus bener, ya harus pinter saja tapi nggak bener nggak cukup, bener saja nggak pinter nggak cukup. Mohon maaf, pinter kalau nggak bener keblinger, bener kalau nggak pinter blunder. Duh, ada orang bener tapi nggak pinter, ini blunder. Kadang sengsara, celaka, bahkan lucu. Wong ditakoni apik-apik, Mas teko ndi Mas? Teko lor. Arep nyang ngendi? Ngidul. Ya bener memang teko lor arep ngidul, tapi gak pinter wong nglarake wong. Mas, rumahnya mana Mas? Indonesia. Bener memang. Rumahnya lo mana? Gak saya bawa. Ya kalau dibawa itu bekicot namanya. Ini bener tapi gak pinter nganyel ke wong. Woi. Woi. Kehilangan motor ini loh. Nggak lapor polisi, nggak sedih, malah senyum-senyum sendiri. Guyu koncone kaget, Mas sepeda motor hilang kok gak lapor polisi, gak sedih, malah guyang-guyu. Aku seneng, biasanya ya apa-apa tak tumpaki ora hilang, iki hilangnya kok pas ora tak tumpaki. Coba umpama hilangnya pas tak tumpaki, aku kan katut hilang. Bener tapi on. Engko suwe-suwe kelangan bojo barang ngono. Alhamdulillah bojoku ilange pas ora tak tumpaki. No pas tak tumpaki lah aku ilang pisan ngono. Orang genah. Ono pinter tapi nggak bener. Maaf, ada santri sekolah pinter, ngaji pinter, tapi dia nggak bener. Ujian nilai ini bagus-bagus semua. Ujian bahasa Inggris, matematika bijine 9. Ujian nahwu sorob bijine 9, ujian balaghah bijine 9, ujian Quran hadis bijine 9, ujian fikih bijine 9, tapi sholat subuhe ya jam 9. Wonten mboten? Wonten. Niki bocah nganggo klambi rupane putih. Itu namanya pinter tapi nggak bener. Bahkan mohon maaf, pinter kalau nggak bener bukan cuma keblinger tapi berpotensi ngerusak dan ngentekne bekakas. Sing ngentekne bekakas Indonesia itu dudu wong bodoh, tapi wong pinter-pinter sing gak bener, betul? Ayo coba, sing ngentekke duwite rakyat, duwite negara jatahe rakyat, wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter, sing bodoh gak roh carane kok. Yo sajane pengen tapi gak ngerti carane. Lho maling nek bodoh lho paling nyolonge pitik. Kuwi ae pitike urung kecekel ndekne wis kecekel dhisik. Tapi nek maling pinter hasilnya triliunan dan aman gak konangan. Pinter kok. Ngono ya sek seragaman, sek duwe jabatan, di mana-mana dipanggil yang terhormat, padahal bajingan tengik. Mergo pinter. Halo. Maka saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Sing rusak alas itu dudu kethek, tapi wong pinter-pinter sing kelakuane luwih elek tinimbang.
Ben krungu ya bene wong. Maka mudah-mudahan seluruh pejabat di Pemkab Batang ini gak mek pinter tok tapi ya bener. Izin Ibu, maaf. Jadi harus betul-betul dikawal. Jadi saya pesen ya kepada seluruh pejabat di Pemkab Batang dan mudah-mudahan seluruh Indonesia pejabatnya mendengar. Sederhana saja, ingat sumpah jabatan, itu saja. Sumpah jabatannya pakai nyebut nama Tuhan. Demi Allah, saya bersumpah akan menjalankan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan akan menjalankan tugas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kepentingan rakyat, dan saya bersumpah tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Makanya aku seneng di situ tadi ada tulisan mohon maaf tidak menerima parsel. Tapi yang lebih besar dari itu, kalau parcel aja nggak nerima kok apalagi yang besar. Maaf. Kalau sumpah saja dilanggar, kalau Allah saja dikhianati, apalagi rakyat. Ingat sumpah jabatan aja. Makanya saya pesan untuk Ibu pejabat Bupati Batang, kalau Ibu mengangkat pejabat baru, sebelum dilantik sumpah jabatan Ibu, setelah sumpah jabatan tolong diajak berdoa biar berkah dan biar amanah Ibu ya. Ini saya sampaikan ke seluruh kepala daerah se-Indonesia ya. Doanya gimana? Setelah dilantik sumpah jabatan ajak berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma ghadin an adaif. Lah iya, setelah jadi pejabat puasa, pakai filosofi puasa. Boleh makan sate tapi nanti nunggu maghrib. Boleh rawon nunggu maghrib. Boleh megono nanti nunggu maghrib. Boleh bakso, boleh es degan, es campur nunggu maghrib. Gitu loh. Silakan nikmati gaji, tunjangan, fasilitas rumah dinas, mobil dinas, tapi nanti kalau rakyat sudah sejahtera, ekonominya sudah meningkat. Ngono. Oh, rakyat kemput, ambekane lo Senin Kemis, ngik. Sing pejabat gajine tambah, tunjangane tambah, mobil dinas ganti sing luwih larang. Kualat. Lah rata-rata habis dilantik sumpah jabatan kan terus pesta. Dongane Allahumma barik lana fima rozaktana, mangkane do celutak. Alias geragas. Halo. Nesu ya ben. Nek nesu berarti yang ngono kuwi kelakuane. Ngapunten. Sapa ngomong ra disangoni? Kontrake wis jelas kok. Saya ngomong kayak gini dengan resiko dan saya siap. Paling resikonya gak diundang meneh. Gak popo golek kabupaten liya sakeh. Nyatane yo tambah laris kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau cuma pinter saja nggak bener, malah ngerusak bekakas. Izin ngapunten. Jadi pejabat-pejabat kalau merasa mendapatkan fasilitas, wis gaji, tunjangan, rumah dinas, mobil dinas, ya imbangno karo kinerjane. Gitu loh. Jasanya untuk rakyat apa? Kemanfaatannya untuk bangsa apa? Malu dong saya menikmati fasilitas negara kalau saya nggak ada pengabdian untuk negara, kalau saya nggak ada jasa untuk masyarakat. Malu dong. Ngono. Coba lihat para kiai yang perjuangannya mulai dulu
merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ikhlas, banyak yang tidak tercatat dalam sejarah dan memang sama sekali tidak mengharapkan kedudukan apapun. Sampai sekarang siapa yang membina moral masyarakat, siapa yang membina mental masyarakat, mendidik akhlakul karimah sehingga menekan kriminalisme, menekan kejahatan, para ulama, para kiai, tapi tanpa gaji. Mohon maaf, tumon kiai oleh mobil dinas, kelasnya camat itu lo dapat mobil dinas. Coba apa jasane camat ngomong. Ayo lek camat gak terima ngadeko, tak jak hitung-hitungan. Lho camat itu kari tanda tangan karo eret-eret cetok ngono tok dapat mobil dinas. Coba suruh ngomong apa saja jasanya untuk masyarakat. Itu dapat mobil dinas. Harusnya yang dapat mobil dinas itu kiai. Maka khusus Batang, mobil dinas camat cabut, alihkan ke kiai-kiai pondok pesantren. Ayo camat gak terima mrene kabeh tak anteni. Iki wis kadung kendel metu saiki aku. Coba zaman pikir, masuk akal enggak? Masyarakat yang mau berbuat jahat diredam, dididik moralnya, dididik akhlaknya, akhirnya angka kriminalitas tertekan. Ngono lho, tindak pidana bisa tertekan. Jadi para kiai itu juga membantu tugas polisi dan Wakapolres. Makanya wayahe nambahi wayahe. Biasane ya Wakapolres kan isek kompol. Lek nambahi ngene iki gak suwe promosi jabatan langsung AKBP biasae. Biasae. Tapi nek gak nambahi mudhun dadi bribda maneh. Gak terima mudhun. Wong baru melatih satu kok bolok wis bintang-bintang tok. Tapi bintang sing apik-apik. Bintang songot tok iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, gini ya, maaf. Kalau hanya sekedar pinter gampang. Ya kata ibu tadi kan adem-adem. Kalau enggak kita bikin panas kayak gini, mangke malah do mengkeret kabeh. Saya udah berani dengan segala resiko kok. Wani ngomong, wani tanggung jawab bro gini. Halo, maaf kalau sekedar pinter gampang. Tapi untuk menjadi benar ini yang harus kita perjuangkan. Maaf, kalau sekedar pengen pinter gampang. Ada sekolahnya, ada kuliahnya, ada kampusnya, ada fakultasnya. Pengen pinter hukum, gampang. Banyak fakultas hukum, tapi maaf sampai sekarang belum ada fakultas keadilan. Sehingga jangan heran, banyak pakar hukum, ahli hukum yang kena masalah hukum, jual beli hukum, jadi maklar hukum, kesandung urusan hukum, wa akhiru da'wahum masuk hukuman. Pengen pinter di bidang pendidikan, gampang. Banyak fakultas pendidikan, tapi nggak ada fakultas kesabaran. Tahu kalau di Batang sini ada fakultas kesabaran? Bu, putrane kuliah bu, nggih ten kene UIN. Mundut prodi nopo, mundut jurusan nopo? Anak kula nderek kuliah jurusan kesabaran. Nggak ada. Pengen pinter di bidang ekonomi, gampang. Banyak fakultas ekonomi, tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Maaf, pengen pinter di bidang teknik, ada fakultas teknik, tapi nggak ada fakultas takwa. Betul? Betul? Anakmu pengen jadi polisi, gampang. Ono SPN, ono Akpol, ada akademi kepolisian, tapi sampai sekarang belum ada akademi kejujuran. Ayo. Pengen pinter dakwah, gampang. Banyak fakultas dakwah, tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Makanya ojo heran ono ustadz kiai diundang ceramah pulang gak disangoni grundel.
karena bukan lulusan fakultas keikhlasan. Nah, termasuk saya Ibu, saya bukan lulusan fakultas keikhlasan. Jadi mohon maaf, malam ini keikhlasan saya nggak usah diuji. Saya belum pernah diwisuda di fakultas keikhlasan. Kalau sekedar pengen pinter gampang, tapi untuk menjadi benar itu yang susah. Sehingga ibu bapak jamaah sekalian, sama-sama doa tapi ampuhnya berbeda. Podo-podo Robbana. Kalau yang melantunkan doa itu adalah para kiai, didengar Allah. Tapi nek lambemu bolehmu petentengan Robbana, 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 ngobos dongomu. Ora trima mrene yo. Sama di dalam mauidhah, bisa berbeda di dalam inabah, sama di dalam ilmu, berbeda di dalam manfaah. Sama-sama jilbabannya, solihahnya bisa berbeda. Gitu loh. Podo-podo tanda tangan. Kalau yang tanda tangan itu pejabat bupati, eret, nilainya puluhan miliar sekali tok, eret. Tapi nek sing tanda tangan kuwi tanganmu, ayo tanda tangan ping 1 juta sampai peritil drijimu, ra ono hasile. Maaf ya, sama-sama tembang leri-leri itu. Kalau yang menembangkan Sunan Kalijaga pakai langgam, leri-ler, leri-ler, tandure wasumiler, mampu mengislamkan banyak orang. Tapi lek sing nembang negrup hadroh kuwi tergantung tanggapane piro. Nggo nglunasi seragame ora cukup. Tembangnya bisa sama, tapi kekuatannya berbeda. Podo-podo vokal sholawat. Lir-lir. Kalau maestronya vokal sholawat Indonesia, Habib Syekh yang melantunkan dengan suara beliau yang mendut mentul, nggak ada duanya. Ini es kadang lir-ilir, tangdure wasumilir. Wong saalun-alun ribuan puluhan ribu orang terhipnotis semua. Ayo, Habib Syekh ini terima rengeng-rengeng tok. Iki ratusan ribu orang iso kompak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal Habib Syekh ini apa mek? Ayo saiki dirimu kowe nang meto pasar karo ndrenginging. Ayo sesuk ngubengi pasar. Edan we. Tapi nek beliau Masya Allah, alangkah indahnya hidup ini, andai
mengalir air mataku. Masya Allah, neng ati sejeduk-jeduk. Terima rengeng-rengeng. Kuwi nek Nisa Sabian mek terima biasa. Jutaan ya oleh duit, puluhan juta. Ayo Bu sampean nang. Kowe mulih kok kene nang. Tangkep Satpol PP kowe. Maka loh, saya waktunya dibagi. Ya nggak apa-apa, Ibu maaf ini warganya minta tambahan waktu. Jadi ibarat kerja ini namanya lembur Ibu ya. Jadi ya kan kalau lembur ada hitungannya sendiri. Lembur dengan normal kan beda. Maka maaf. Mungkin siapa ngomong gak ikhlas. Mungkin sampean sering mendengar undur maqal wala tandur man qal. Sampean kan sering dengar kayak gitu. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Itu benar, tapi ada nggak benernya juga. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ya, walaupun itu yang mengatakan anak kecil, bahkan maaf, walaupun yang mengatakan itu maaf, orang gelandangan, tapi kalau manfaat ada hikmahnya, ambil, pakai. Walaupun yang mengatakan orang yang berkedudukan tinggi, jabatannya mentereng, kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada hikmahnya, buang, kan gitu. Tapi di sisi lain, lihat pula siapa yang mengatakan penting. Lihat yang mengatakan penting. Ceramahku iso mbok contoh Mas. Plek persis kata-kataku. Tapi nek sing ngucapno kuwi sampean murah. Duh, lihat yang mengatakan donga lho. Remeh ketoke. Kalau yang mengatakan kiai sing ampuh, ana wong lara untu mentek-mentek didongani bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waluh, ora mari tambah abuh. Waras kok. Ayo coba sampean sing maca. Lembut dirimu diantemi wong. Itu loh. Maka saya sering sampaikan, maaf ya ini kita ringkes saja, apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Tak baleni, kok gawean status. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Tongkat di tangan Syekhona Khalil Bangkalan dikasihkan Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Situbondo, santrinya, disuruh menyerahkan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang dengan zikir dan wirid ya Jabbaru ya Qahar. Iso dadi isyarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Tongkate Mbah Khalil Bangkalan dadi simbol berdirinya, dadi isyarah berdirinya Nahdlatul Ulama, organisasi dengan jumlah jamaah terbesar di Indonesia. Nek tongkatmu paling banter nggo ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, malah ana sing nggo nyuthiki otis bareng. Tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah, kan dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan ada lautan yang membentang, di belakang ada pasukan yang menyerang. Arep mumbul dudu Gatotkaca.
arep ambles dudu Antareja. Ada perintah, ada instruksi, pukulkan tongkatmu ke Laut Merah. Jedet, lautan terbelah, terbentang jalan. Lewat Nabi Musa dan kaumnya, aman dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nyusul, tenggelam di laut itu. Kan gitu. Nah, andaikan tongkat Nabi Musa itu sekarang ada dan sampean sing nyekeli, ayo pukulkan sungai, nggak usah laut, kali cilik-cilik sing juru. Ayo neng pas wayah banjir miline banter kayak pukulan jedet, habis itu nyebrango, insya Allah kentir. Kalau yang itu yang hebat bukan tongkatnya, tapi yang pegang. Yang pegang tongkat itu yang hebat. Jadi misalkan sekarang tongkatnya Nabi Musa masih ada dan sampean yang pegang, ya biasa. Sing hebat iki sing nyekeli tongkat. Tongkat dilempar sama Nabi Musa ke alun-alun, glodak. Dadi ula gede. Keloket, melumat habis ular-ular bikinan tukang sihirnya Fir'aun. Tapi umpama tongkatnya Nabi Musa iku sing nyekel sampean. Lempar ke lapangan, glodak, meneng tongkatnya. Sing kloket-kloket ulamu. Makanya mohon maaf banget. Iya, jangan meremehkan pendidikan pondok pesantren. Karena ada satu nilai yang tidak dimiliki oleh lembaga apapun kecuali di pesantren. Atau yang bisa mendapatkan nilai itu adalah orang-orang yang berjiwa santri, orang-orang yang berakhlak santri. Apa namanya? Al-hikmah wal barokah. Nah, santri itu ya nggak harus orang yang bertempat di pondok pesantren, meskipun tinggalnya di kampung, tapi kalau akhlaknya seperti santri, jiwanya adalah jiwa santri, dia adalah santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbah Yai Soleh Darat Semarang itu kalau ngajar ngaji sederhana. Kalau ngajar santrinya itu dikit-dikit, terus pakai dilagu-lagukan, bentar-bentar Fatihah, bentar-bentar Fatihah. Lek jeri wong Batang kokean Fatihah. Mulang santri nang ngene yo. Salat zuhur patang rakaat. Dadi nek salat zuhur kuwi rakaate pira le? Sekawan Mbah Yai. Oh yo bener, muga-muga barokah Al-Fatihah. Diteruske salat asar patang rakaat. Ayo nek asar pirang rakaat le? Sekawan Mbah Yai. Yo bener, dieling-eling yo, muga-muga barokah Al-Fatihah. Terus kemana? Salat maghrib rakaat telu. Nek maghrib rakaate pira le? 3 Mbah Yai. Lah ya ngono bener. Muga-muga barokah Al-Fatihah. Salat isya wes isyae sesuk wae. Kok nek kokean ndak lali. Telu mau dieling-eling ya, muga-muga barokah Al-Fatihah. Ngajarnya sangat sederhana, tapi coba santri-santri beliau jadi tokoh-tokoh hebat. Beliau punya santri namanya Muhammad Hashim Asy'ari yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Punya santri lagi namanya Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jamaahnya juga banyak. Jadi Mbah Hashim Asy'ari pendiri NU, karo Mbah Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu punya guru yang sama. Pernah nyantri ten Mbah Yai Soleh Darat Semarang. Dua-duanya juga pernah nyantri ke Mbah Yai Khalil Bangkalan. Dua-duanya pernah nyantri ke Mekah, punya guru yang sama. Makanya podo sanad keilmuane, biyen rukun.
Nah terus belakangan rontok ribet gara-gara oknum. Beda siji kunut, siji ra kunut, wayah subuh lho. Sing NU subuh kudu kunut, sing Muhammadiyah ora usah kunut. Sing NU kudu kunut, Muhammadiyah ora usah kunut. Biyen. Alhamdulillah sekarang masyarakat udah dewasa bersikap dan berpikir. Saiki gak ono ribut geger perkara kunut, soalnya wis akeh sing ora salat subuh. Lho, lek mbiyen ra ngono to. Tarawih sing bener 20 rakaat. NU ngono. Muhammadiyah 8 rakaat kok. Kanjeng Nabi istiqomah 8 rakaat di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Sing NU, lho Sayyidina Umar ngerti dhewe tau dadi makmume Kanjeng Nabi salat malam Ramadan 20 rakaat. Abu Bakar 20, Umar 20. Lho, 20, 20. Biyen saiki wis do dewasa. Wong dirimu ya ora tau tarawih. Paling 2-3 malam pertama tok. Kane kula nate diundang dan kene Bank Indonesia kan ngaji nuzulul Quran lho. Kan ngaji sekalian ngimami sholat tarawih. Jadi mau ngimami sholat tarawih aku diomongin mbek panitia. Pak Ustadz mohon maaf, nyelok aku Pak Ustadz. Mohon maaf di sini tarawihnya 8 rakaat. Aku yang ngomong oke. Aku yang ngomong siapa takut. Lendene kan ngerti tuh, aku biasa tarawih 20 rakaat. Akhirnya takon, mboten napa-napa Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Iki bulan Ramadan wayahe akeh diskon. Ramadan kan musim diskon. Enggak apa-apa. Aku ngimami tarawih 8 rakaat. Ning omah tak tambahi dhewe. Lho kan selesai to. Ngono lho. Weh. Mbah Yai Soleh Darat duwe santri meneh perempuan. Santri perempuan ini luar biasa, cerdas. Ngaji Al-Qur'an 14 juz apal. Sekalian ngaji tafsirnya. Ngaji kitab Imriti khatam, ngaji Fathul Qorib khatam, ngaji tafsir suratul Fatihah khatam. Setelah khatam ngaji tafsir suratul Fatihah, nulis dan lembaran dibukukan, dan buku itu akhirnya dikasih judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Siapa santri perempuan itu? Ibu kita. Ayo semangat balani. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Mana? Ibu kita pendekar bangsa, pendekar kaumnya. Terus, wahai ibu, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya. Nah, ternyata nama asli Ibu Kartini itu Harum. Lo kan harum namanya. Kan duduk Sulastri namanya. Harum. Makanya harusnya maaf, peringatan Hari Kartini itu jangan hanya diidentikan dengan kebaya dan sanggul. Nah, kalau peringatan Hari Kartini itu rata-rata kan dirayakan pakai kebaya, terus nyewa rambut palsu, sing gedene sepodo bane tronton, disunggi atau dicublesi linggis, melakukannya mincuk-mincuk ini. Apa iya Raden Ajeng Kartini itu identik dengan mincuk-mincuk ini? Dan karena mincuk-mincuknya terus beliau mendapatkan gelar pahlawan. Lah kalau yang digelari pahlawan karena kebaya dan sanggul serta jalannya yang lenggak-lenggok itu, ya yang berhak menjadi pahlawan ya pragawati karo pramugari itu ya. Coba lihat sisi religinya, sisi islaminya, coba lihat. Beliau hafal Quran 14 juz. Belajar tafsirnya, beliau hafal Imriti, beliau ngaji kitab Fathul Qorib. Coba
Makanya harusnya peringatan Hari Kartini. Oke lah kalau mau menonjolkan emansipasi wanitanya, iya, tapi nilai religinya juga harus ditampakkan, nilai kesantrian beliau juga harus ditampakkan. Makanya izin Ibu Kabupaten Batang nanti kalau peringatan Hari Kartini khataman Quran, paling tidak sholawatan, pengajian, cocok. Terus gelek kiai aja sembarangan nek pengajian. Loh. Arti rungokne kiai atau ustadz sing senengane provokatif, memecah belah persatuan, wis apik-apik guyub rukun terus dipecah belah, aja diundang, ngruweti tatanan. Mulane ngelek kiai iki nek iso sing model ngene iki. Dadi lho. Model sik to. Sing ngomong Anwar Zahid sapa? Model ngene iki. Ngene iki kuwi yo ngene iki. Sing ngajak bersatu. Jadi yo cinta tanah air, cinta agama. Ayo coba kita belajar. Santri mulai dulu cinta tanah air, cinta agama. Cinta agama jelas, cinta tanah air tidak diragukan. Para kiai, para ulama sebagai komandan dengan santri-santri sebagai pasukannya, dengan heroik, dengan gigih berjuang melawan penjajahan. Mulai biyen wesan niku. Ya wis padha menenge. Ayo coba, lo cinta tanah air ki wajib hukumnya. Indonesia butuh kalian, wahai para santri. Sebentar, bentar, rungokno. Le, wis to rungokne. Iki wis waktune nggak nyukupi. Saya teringat Bapak iya. Omahmu ndi engko tak ampiri, tak ceritani dhewe wae. Rewel. Ketika Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang jargonnya luar biasa sampai sekarang dikenang, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso dan tutwuri handayani, sing ngentut mburi ngarep diarani. Itu menghadap ke Presiden Soekarno di Istana Bogor waktu itu, dimintai saran sama Bung Karno. Wahai Bapak Pendidikan Nasional, apa saran Bapak untuk generasi bangsa kita demi kemajuan dan keberlangsungan negara Republik Indonesia? Saran beliau apa? Paduka Presiden, tolong utamakan madrasah-madrasah, tolong jangan menomorduakan pondok-pondok pesantren, apalagi sampai meninggalkan pondok pesantren, karena cikal bakal berdirinya negeri ini adalah kiai dan santri-santri pondok pesantren. Tanpa mengesampingkan peran dari saudara-saudara saya yang beragama lain, mohon maaf karena ini momen dan eventnya Hari Santri, ngapunten. Jadi para ulama, para kiai, para santri berjuang merebut kemerdekaan. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan melahirkan sekolahan, kampus, kuliah, fakultas. Jadi kalau diurut, kuliah, kampus, fakultas, ini putune pondok pesantren. Loh, pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan melahirkan sekolahan, kampus. Jadi sekolahan, kampus itu putune pondok pesantren. Pejuang banyak para ulama, para kiai. Lho saiki sing dadi pahlawan nasional lho, piro ae. Belum lagi yang tidak tercatat dalam sejarah. Memang nggak mau dicatat saking ikhlase para kiai. Coba pahlawan nasional itu banyak ulama, banyak kiai. Ono Kiai Mojo, santrine wakeh. Ono Kiai Sultan Hasanuddin. Ono Kiai Sultan Agung. Ono Kiai Sultan Ageng Tirtayasa. Ono Kiai aku rong lahir Sentot Ali Basyaiban Prawira Dirja. Loh, ono Kiai meneng to Tengku Umar, itu kiai loh. Perang bunyaine nderek. Bunyaine Cut Nyakdin karo bunyai Cut Mutiah. Lho ya Cut Nyakdin, Cut Mutiah bunyai. Sing durung bunyai iki Cut Keke, Cut Tari, Cut Meriska bareng iki durung bunyai.
Apal wong anak buah kok. Terus bunyai menengo to. Ono Kiai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu nama aslinya Abdul Hamid. Beliau hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah, alim itu. Ono Kiai Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu kepala madrasah diniyah. Kiai peng-pengan. Istiqomah Jenderal Sudirman, rungokne. Beliau selalu menjaga wudhu, beliau selalu daimul wudhu, nggak pernah hadas beliau. Terus beliau selalu sholat di awal waktu dan berjamaah. Maka di petilasan beliau ada tempat-tempat bejana dari tanah untuk wudhu. Bahasa Inggrisnya the padasan. Beliau selalu menjaga wudhu, nggak pernah batal. Terus beliau selalu sholat di awal waktu dan berjamaah, dan beliau sepanjang hidupnya selalu puasa Senin Kemis. Makanya Tentara Nasional Indonesia sing agamanya Islam ya harus mencontoh Jenderal Sudirman itu, harusnya. Kiai itu dan Pak Dandem izin. Kiai, maka maaf. Kalau diteruskan sampai masa pergerakan, sampai masa merebut kemerdekaan, resolusi jihad yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari sungguh sangat dahsyat. Ya dahsyat yang ngono iku, masa kok sungguh sangat dahsyat. Banci kuwi jenenge. Dahsyat. Zaman dimana belum ada HP, belum ada teknologi canggih, tanggal 22 Oktober difatwakan, 10 November pecah pertempuran dahsyat itu. Padahal durung ono HP waktu itu. Gimana penyebaran informasinya? Siapa yang menggerakkan? Para kiai, komandan Hizbullah. Sopo? Mbah Yai Wahab Hizbullah Jombang, Mbah Yai Maskur Malang, Mbah Yai Abbas Buntet, mimpin pasukan. Santri-santri pasukannya. Jadi cikal bakal TNI dan Polri adalah kiai dan para santri. Maka antara ulama, santri dengan TNI Polri harus sinergi. Ijen dan loh iya, sapa sing mateni pimpinan tentara sekutu Jenderal Malabi? Ijen, dudu TNI, dudu Polri, urung lahir. Santri sing mateni. Saya tahu sendiri pas nonton filmnya. Lah ya aku ya urung lahir to, Bu. Ngekondi nek ora nonton filmnya. Lah iya. Makanya rungokne to sayang. Pantas kalau diperingati dan diapresiasi sebagai Hari Santri Nasional. Wajar sekali diapresiasi, ada peringatan Hari Santri Nasional. Izin para kiai nggak usah iri, kok peringatan Hari Santri nggak ada peringatan Hari Kiai. Lah kok nek kiai ini dituruti kok ono peringatan Hari Bunyai, terus ono peringatan Hari Gus, peringatan Hari Neng, ruwet pemerintah kakean peringatan hari. Lek wis santri menyeluruh umum gitu loh. Engko njaluk kiai ini njaluk diperingati dhewe peringatan Hari Kiai. Ono peringatan Hari Bunyai, peringatan Hari Gus, peringatan Hari Neng. Wong saiki sing ora patek Gus sing ngegus. Bapake sapa ora jelas, mbahe sapa ora jelas sing ngegus. Atik ngeguse ngegas. Halo. Ngapunten. Kok enggak peringatan Hari Kiai? Soalnya santri lebih umum daripada kiai. Semua kiai pasti santri, tahu nyantri, dan bahkan meskipun sudah jadi kiai tetap seorang santri. Tapi tidak semua santri bisa jadi kiai. Gitu. Ya kayak maaf ada peringatan Hari Buruh, tapi kan nggak ada peringatan Hari Majikan. Karena rata-rata majikan pernah jadi buruh, tapi buruh belum tentu bisa jadi majikan. Itu loh. Halo. Di Indonesia ini ada peringatan Hari Anak, tapi nggak ada peringatan Hari Bapak. Nggak ada peringatan Hari Orang Tua. Yang ada peringatan Hari Anak, karena setiap orang tua pernah jadi anak, tapi anak belum tentu sampai jadi orang tua.
Ada peringatan hari ibu tapi nggak ada peringatan hari bapak di Indonesia ini. Kenapa? Karena setiap bapak terlahir dari ibu dan ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Wanita istimewa, wanita istimewa. Sehingga ketika perempuan kerja hamil boleh ambil cuti hamil. Tapi bapak-bapak nggak boleh minta cuti menghamili, nggak boleh. Wanita memang makhluk khusus, jadi perlu perlakuan khusus dan ada istilah-istilah khusus. Mulanya ono dharma wanita. Kalau yang suami jadi bupati, otomatis istrinya jadi ketua dharma wanita. Tapi kalau istrinya jadi bupati, nggak ada suaminya jadi dharma pria, nggak ada. Nggak ada. Ada dharma wanita, ada gedung wanita, ada majalah wanita. Dulu ada menteri peranan wanita, ada polisi wanita. Polisi pria nggak tahu dibahas. Loh iya toh. Ada darah wanita, ngono, ada pembalut wanita. Pembalut pria gak enak. Darah pria ya gak tahu dibahas. Sampean ngaji fikih nggak sempurna kalau belum ngaji fiqhun nisa, fikih wanita. Di Al-Quran ada satu surat yang dinamakan surat wanita, An-Nisa. Nggak ada surat pria, Ar-Rijal, itu nggak ada. Ngono lho. Lo udah hampir jam 10 ini, sehingga iya muwaksoi modelnya. Ya tolong perhatikan sama sekalian, sehingga maaf, Indonesia butuh kalian, wahai para santri. Indonesia butuh kalian. Indonesia ini negara yang istimewa. Gak ada di dunia ini negara seindah Indonesia. Gak ada di dunia ini negara sekaya Indonesia. Banyak diiri oleh negara-negara luar sana. Indonesia ini ngedap-edapi loh. Coba, terdiri dari ribuan pulau, dipisah oleh ribuan kepulauan, 17.711 pulau yang memisahkan Indonesia. Macam-macam adat istiadat, tradisi, budaya, banyak suku, etnis, ras, bahkan banyak agama, tapi kok isok guyub rukun hidup berdampingan dalam keberagaman. Luar biasa. Karena apa? Dijaga para ulama, para kiai, ada pondok-pondok pesantren, ada madrasah-madrasah. Rahasianya ning kono. Ayo kita belajar dari negara sebelah, ya ndak usah adoh-adoh. Negara yang dulu mayoritas Islam, tapi sekarang Islamnya habis, tinggal puing-puingnya saja, tinggal kenangan saja. Kenapa? Karena di sana nggak ada madrasah, di sana nggak ada pondok pesantren. Maka yang menjaga kelestarian Islam di Indonesia siapa? Pondok pesantren, madrasah-madrasah. Saya kalau ditanya, mata taqumus saat di Indonesia, kapan terjadinya kiamatnya Indonesia? Kalau pondok pesantren sudah ditinggalkan, kalau kiai sudah ditinggalkan, umat dijauhkan dari ulama, pondok pesantren ditinggalkan, generasi mudanya dihancurkan, pakai narkoba aja selesai. Ayo kita coba belajar. Myanmar itu dulu negara Muslim, mayoritas penduduknya beragama Islam. Sekarang habis. Kenapa? Di sana nggak ada pondok pesantren. Thailand mayoritas Islam. Thailand itu dulu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sekarang Islam habis di sana, minoritas. Dan kemarin di Rohingya ya, menggemparkan dunia itu ada pembantaian. Coba, kenapa? Di Thailand nggak ada pondok pesantren, nggak ada yang punya jiwa santri. Filipina itu dulu mayoritas beragama Islam. Sampai ibu kota Filipina itu namanya bahasa Arab Manila, itu Amanillah. Tapi late wong kono kan Manila. Asline Amanillah. Ya padha karo ilatmu lho. Arep ngomong afun repot ya apem ngono ae. Ya toh? Sekarang habis Islam di Filipina. Kenapa? Di sana nggak ada pondok pesantren, nggak ada madrasah. Di sana nggak ada tahlilan, yasinan, sholawatan, pengajian, nggak ada berkat. Entek Islam, makanya Batangi kapan wis gak ono berkat, entek Islam nang Batang. Ngandelo aku. Teruskan berkatan, cocok?
Yasinan, tahlilan, sholawatan terus. Ini yang menjaga keutuhan Islam di Indonesia. Ngapunten. Woi. Berkaca pula dari negara Timur Tengah, satu ras, satu suku, satu bahasa, Arab, tapi kok perang saudara, sesama Muslim saling bunuh. Kenapa? Karena ditanamkan kecintaan kuat pada agama, tapi tidak ditanamkan kecintaan kepada negara. Woi. Lah kalau di kita kan sudah ditanamkan kuat hubbul waton minal yalal waton hubbul waton. Nah, cinta tanah air itu bagian dari iman. Lah di sana Timur Tengah itu hanya ditanamkan cinta pada agama saja, nggak ditanamkan cinta pada tanah air. Perang saudara, beda madhab, beda aliran, beda pendapat, saling bunuh. Makanya cinta tanah air itu wajib hukumnya. Muka-muka paham ya, man. Negara luar yang mau merangi Indonesia secara fisik kayaknya enggak. Wong Indonesia sakti-sakti, Amerika lo enggak berani sama Indonesia. Loh, ya Allah, Amerika itu sama nuklir takut. Indonesia nuklir masuk sini, dicubles garpo dipangan. Bakso nuklir. Luar negeri takut sama nuklir. Kene granatnya dimplok, bakso granat, coba, wong batangnya sambel mercon, coba, keren nggak? Surabaya ono rawon setan, Indonesia aku sakti, molen ya doyan, kapal selam dipangan, gulone ae pasir, gula batu. Ana ibu-ibu isu-isu kletis-kletis mangan jajan takoni, mangan apa boleh kuping gajah. Oh, jadi negara luar nggak berani. Maka cara menghancurkan Islam, cara menghancurkan Indonesia gimana? Sesama ulama diadu domba, sesama habaib diadu domba, sesama ulama diadu domba. Kemudian umat dijauhkan dari ulama, pondok pesantren ditinggalkan, generasi mudanya dihancurkan pakai narkoba. Selesai. Nanti kekayaan Indonesia diambil oleh mereka. Gak ada negara sekaya Indonesia. Semua jenis tambang kita punya. Minyak kandungan Indonesia ini minyak paling besar di dunia. Masih belum banyak yang diketemukan. Semua jenis tambang Indonesia punya. Mau apa? Batu bara, emas, perak, nikel, besi, semua ada. Untumu barang ono. Ini siapa yang punya kewajiban untuk menjaganya kalau bukan kita? Tugas kalian para santri. Insya Allah saya sampaikan pada serial berikutnya kalau diundang lagi. Lewat jam 10 bro. Moh. Ya saya cuma ngasih semangat dan motivasi kepada para santri. Pokoknya wajib cinta agama, cinta tanah air. Ini wes nggak bisa ditawar. Ditawar jam 11. Ayo malah aku tak kandani. Kok dah ya nanti kalau kurang buka YouTube. Ketik Anza Channel. Anza ku singkatannya Anwar Zahid. Lah timbangane kowe ngrungokno channel wong sing genah-genah ngono kuwi haram, syirik, bid'ah ngono kuwi. Malah mencuci otakmu ngono. Oh ngono kuwi lho. Traktir ngono kuwi. Wes rungokne. Jangan lupa subscribe, like and share. Katanya ngefans nama aku. Aku tuh nggak nyangka, kirain sekarang banyak gus-gus, ustadz-ustadz bermunculan. Kamu udah berpindah ke lain hati. Ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Makasih semuanya, I love you. I love you semuanya, I love you. Subhanallah. Tapi subscribe channelku dong. Anza Channel, I love you semuanya. I love you. Mah tuwek balesnya. Ya sing nom ngene tak terima ngene. Lah kae nyoh tak balekne. Makasih semuanya. Insyaallah nanti kita ketemu di kesempatan berikutnya kalau diundang lagi sama Ibu. Datang Bu, yang penting kontraknya jelas.
Artinya jelas saya ada waktu longgarnya. Ini subhanallah kebetulan sekali. Saya itu tiap malam agendanya 2 lah. Ini pas roadshow, gayane roadshow. Apane sing cair? Kok ini kemarin Demak nyambung Batang, Kalongan, Pemalang nyambung. Tiap malam mesti 2. Lah ini kebetulan di Batang kan cuman 1 aja. Nah, ini nanti saya ke Bodro. Lah ya Wonobodro. Diwalik Bodrowono kan yo kena. Ben ora gosong diwolak-walik. Ini aja acaranya kan dibalik. Harusnya saya jam pertama di Wonobodro sana, sini jam kedua. Tapi karena saya nggak enak sama ibu, nanti kalau kemalaman gitu loh. Makanya tak dahulukan. Tuh. Wes ora rampung-rampung. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada para jamaah karena saya udah ditunggu yang di sana, jadi turun saya langsung mohon izin ibu dan seluruh pejabat, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan maslahah manfaah barokah fiddin wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim indonesiana wa sallim akhiratana wa la tusallim waqtana za'i imanana ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.